Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik nih buat dibahas bareng. Iya, kita mau coba gali lebih dalam ya. Betul, kita akan menelusuri pemikiran dan pengalamannya Elon Musk, tapi bukan dari berita heboh atau tweetnya yang sensasional itu ya. Bukan. Kita coba lihat dari sumber yang lebih, mendalam. Transkrip wawancara panjang gitu. Nah, itu dia, mencoba menangkap inti pemikirannya langsung. Fokus kita tuh bukan cuma soal suksesnya aja, Hmm, tapi juga soal etos kerjanya yang, wah, gila banget. Terus kegagalan yang nyaris bikin semuanya hancur. apa yang bikin dia gerak juga ya, motivasinya. Betul, motivasinya apa, nasehatnya apa yang mungkin relevan buat kita semua. Terlepas setuju atau nggak setuju sama dia ya. Nah, persis. Jadi sumber kita ya transkrip wawancara ini. Misi kita ya menyajikan wawasan kuncinya buat Anda. Gimana dia lihat kerja keras, gimana dia bangkit waktu jatuh. Visi besarnya apa, terus cara mikirnya gimana buat capai itu. Oke deh, kalau gitu mari kita langsung bedah aja ya. Boleh? Mulai dari mana nih? Kita mulai dari etos kerjanya yang super keras itu. Itu kan udah jadi ciri khasnya banget ya. Iya, yang kerja 100 jam seminggu itu ya. Betul. Di sumber kita diceritain waktu dia mulai perusahaan pertama sama saudaranya, itu mereka bener-bener hidup di kantor loh. Oh ya? Kayak gimana tuh? Tidur ya di sofa kantor, mandi aja numpang di YMCA, terus komputernya cuma ada satu buat berdua. Wah, satu komputer dipakai gantian. Iya, jadi siangnya buat jalanin website perusahaannya, malamnya buat dia coding. 7 hari seminggu. Non-stop. Gitu terus. Itu gambarannya ekstrim banget ya. Tapi menariknya, dia tuh nggak lihat itu sekedar pengorbanan gitu aja. Maksudnya? Dia lihatnya kayak ya semacam keharusan strategis. Apalagi buat startup kan. Logikanya simpel aja sih menurut dia. Gimana tuh logikanya? Ya kalau kompetitor kerja 50 jam seminggu, terus kamu kerja 100 jam, ya dalam setahun kamu bisa hasilin output 2 kali lipat dong. Oke. Cara matematis buat gedein peluang sukses gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Tapi, ya itu, kerja 80-100 jam per minggu, tiap minggu, waduh, itu level intensitasnya luar biasa sih. Luar biasa. Dan dia makuin kok, itu nggak gampang sama sekali. Di sumbernya dia dikutip bilang itu menyakitkan. Hmm, Bahkan menyakiti otak dan hati saya katanya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang dianggap keren atau gimana ya. bukan sesuatu yang diglamorisasi ya. Bukan, dia lihatnya ya itu tenaga yang harus dibayar biar perusahaannya bisa hidup, bisa berkembang. Sampai katanya pacarnya waktu itu kalau mau ketemu ya harus ikut tidur di kantor juga ya. Nah iya, itu kan nunjukin level dedikasi atau mungkin obsesi ya, yang susah kita bayangin di kerjaan normal. Betul banget. Dan ini polanya berulang loh. Bukan cuma cerita masa lalu aja. Oh ya? Kapan lagi? Waktu krisis produksi Model 3, itu kan Tesla bener-bener di ujung tanduk lagi tuh. Yang inget, sempat heboh kan itu. Dia ngaku kerja sampai 22 jam sehari, 7 hari seminggu. Astaga, 22 jam. Tidurnya kapan? Nah itu dia, tidurnya di pabrik, bukan di kantor lagi, tapi beneran di lantai pabrik, dan dia turun tangan langsung ke lini produksi. Ikut ngerakit mobil gitu. Mulai dari ngecat sampai perakitan akhir. Yang menarik di sini tuh, gimana dia secara konsisten lihat ada hubungan langsung gitu loh, antara jam kerja gila-gilaan sama penyelesaian masalah genting. Jadi kayak ada tombol darurat gitu ya. Kalau ditekan dia harus keluarin semua tenaganya. Persis, seolah-olah cuma itu caranya, melampaui batas wajar. Hampir kayak mode krisis yang diaktifin ya. Nah, ini nyambung nih ke bagian yang menurut saya sangat menarik. Apa tuh? Gimana dia hadapin kegagalan, bahkan risiko hancur total. Dia kan terbuka banget soal ini di wawancara itu. Contohnya SpaceX ya, Betul, 3 peluncuran roket Falcon pertama itu gagal total. Berturut-turut loh. 3 kali ya. Wah, Iya, dan mereka udah hampir kehabisan duit sebelum peluncuran keempat. Itu penentu hidup mati banget. Kalau gagal lagi yang keempat, ya udah SpaceX selesai, tamat riwayatnya. situasi yang mirip banget, kan kejadian juga di Tesla. Iya. Tahun 2008 itu pas krisis finansial global. Oh iya, 2008 itu parah ya. Tesla itu nyaris banget bangkrut. Sumbernya, cerita momen dramatisnya, mereka baru dapat pendanaan jam 6 sore, pas malam Natal 2008. Malam Natal. Serius? Iya. Kata Musk, itu jam terakhir di hari terakhir mereka mungkin bisa dapat dana. Kalau saat itu gagal, ya udah. Tesla bangkrut 2 hari setelah Natal. Gila sih. Jadi 2 perusahaannya itu pernah hidup di ujung tanduk banget ya. Tipis banget memang. By the skin of its teeth, kalau kata orang bule.
antara sukses sama hancur total. Dan di tahun 2008 itu juga, dia kan cerita soal dilema personalnya yang berat banget ya. Ah iya, soal sisa uangnya itu ya. Betul, dia cuma punya sisa uang pribadi sekitar 30 atau 40 juta dolar lah dari hasil jual PayPal dulu. Terus pilihannya susah banget. Susah banget, selamatkan satu perusahaan, SpaceX atau Tesla, tapi yang satu lagi pasti mati. Atau bagi dua uangnya, tapi risikonya dua-duanya bisa ikut mati. Dia bilang kayak, milih antara dua anak ya, mana yang mau dibiarin kelaparan. Iya, analoginya kuat banget. Akhirnya dia mutusin bagi dua uangnya. Untungnya dua-duanya selamat. Tapi pasti stres banget itu momen. Stres parah pasti. Dan pola krisis ini kan muncul lagi pas neraka produksi model 3 itu. Oh iya, yang dia tidur di pabrik itu? Perusahaan berdarah uang, cepet banget katanya. Dan menurut dia, mereka cuma punya waktu hitungan minggu, single digit weeks, sebelum beneran kolaps. Terus pertanyaannya kok bisa ya dia tahan banting gitu, ngadepin tekanan kayak gitu berkali-kali? Nah, itu dia. Sumbernya ngasih beberapa petunjuk sih soal pola pikirnya. Pertama, yaitu sikap pantang menyerahnya yang ekstrim banget. Gimana tuh? Dia dikutip bilang, saya harus mati atau benar-benar lumpuh baru saya bakal berhenti. Wow, absolut banget ya kedengerannya. Iya, terus ada juga semacam penerimaan yang radikal gitu terhadap kemungkinan gagal. Maksudnya gimana? Waktu mulai SpaceX, dia sendiri ngitung peluang suksesnya itu kurang dari 10% loh. Serius? Sekecil itu? Iya, dia udah siap mental kalau semua investasi awalnya hangus. Sikap fatalisme ini menurut dia malah bantu ngurangin rasa takutnya. Jadi prinsipnya kalau sesuatu itu penting banget, ya lakuin aja meskipun kemungkinan gagalnya gede banget. Nah, itu dia. Ini kan beda ya sama kalkulasi risiko bisnis biasa. Beda banget. Biasanya orang lari dari risiko setinggi itu. Ada juga kutipan dari temennya yang sering dia ulang. Katanya, mulai perusahaan itu kayak makan pecahan kaca sambil natap ke jurang. Waduh, ngeri banget bayanginnya. Grafis banget kan? Dia juga gambarin kurva kebahagiaan pengusaha versinya dia. Mulai dari optimis banget, terus kena masalah bertubi-tubi, masuk fase dunia penuh penderitaan. Terus? Baru deh kalau beruntung bisa keluar lagi, menuju bahagia. Jadi penderitaan itu ya emang bagian dari prosesnya, gitu. Tapi ini bukan berarti dia nggak ngerasain apa-apa kan ya? Kayak robot gitu. Oh tentu enggak. Ada sisi emosionalnya juga kok. Waktu dia cerita soal masa sulit 2008 itu di wawancara, katanya dia kelihatan amper nangis gitu. Manusiawi juga ya? Iya, dia juga jujur ngakuin betapa beratnya pas pahlawannya sendiri, kayak Neil Armstrong sama Gene Cernan. Astronot legendaris itu. Iya, mereka kan kritik terbuka soal pendekatan komersialnya SpaceX. Wah, pasti sakit hati ya dikritik idola sendiri. Banget. Dia bilang itu sangat sulit. Jadi ya, di balik baja tahan bantingnya itu ada kerapuhan juga. Sentuhan emosional ini penting ya, biar kita lihat sisi manusianya juga. Betul, bukan robot lah pokoknya. Nah, oke, kita udah lihat soal kerja keras sama tahan bantingnya ngadepin gagal. Terus pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya motivasi terdalam dia? Kenapa dia mau ngelakuin ini semua? Menariknya nih, dia negasin di wawancara itu kalau motivasi awalnya tuh bukan duit. Bukan uang. Jadi apa dong? Dia nggak mikir, oke, gimana cara paling efisien dapat duit banyak dengan resiko kecil, bukan gitu katanya. Terus? Fokusnya dia itu ke masalah-masalah fundamental, yang menurut dia paling mungkin ngaruh ke masa depan umat manusia jangka panjang. Wah, masalah fundamental apa aja tuh contohnya? Dia cukup jelas soal ini. Ada beberapa area kunci. Pertama, energi berkelanjutan. Gimana kita produksi dan pakai energi tanpa ngerusak bumi. Ini krusial banget katanya. Oke, energi. Terus? Kedua, menjadikan kehidupan multiplanetari. Menyebarkan kehidupan, terutama manusia, ke planet lain. Buat jaminan jangka panjang gitu. Kayak bikin backup plan ya? Nah, semacam itu. Terus ada internet, yaitu awal karirnya kan. Lalu genetika, dia lihat potensi gede buat atasi penyakit kayak demensia, Alzheimer. Oke. Dan terakhir, AI, kecerdasan buatan. Ini dia anggap faktor tunggal paling gede pengaruhnya buat manusia dalam jangka pendek. Kalau dipikir-pikir, daftarnya ini masalah yang skalanya gede banget semua ya? Gede banget. Dan ini kelihatan loh, dari ide awal SpaceX, ternyata sebelum jadi perusahaan roket beneran, Kenapa emang? ide awalnya itu misi filantropi ke Mars. Hah? Misi filantropi? Iya, dia mau kirim rumah kaca kecil, isi bibit tanaman ke Mars, cuma buat ambil foto tanaman hijau dengan latar belakang merah Mars. Tujuannya apa? Biar orang-orang semangat lagi sama eksplorasi angkasa,
Jadi fokusnya bukan cuma untung, tapi juga inspirasi. Dia juga suka ngutip Arthur C. Clarke kan, teknologi yang cukup maju nggak bisa dibedain dari sihir. Iya ya, sering dengar kutipan itu. Nah, buat Musk, dorong batas teknologi itu cara buat memperluas cakupan dan skala kesadaran kita. Biar kita bisa nanya pertanyaan yang lebih dalam soal eksistensi kita. Dalam juga ya pemikirannya. Kalau visi multiplanetari tadi bisa dielaborasi lagi nggak? Bisa. Jadi visi multiplanetari itu ada beberapa lapis makna buat dia. Yang paling sering disebut yaitu sebagai asuransi jiwa buat kehidupan secara kolektif. Asuransi jiwa. Iya, kayak bikin cadangan biosfer di planet lain. Jadi kalau ada bencana dahsyat di bumi, entah asteroid, perang nuklir, atau apalah. Kehidupan nggak langsung punah semua gitu ya? Betul, ada redundancy planet, ada backup. Oke, itu logika backup plan. Selain itu ada lagi? Ada juga dimensi inspirasi sama petualangannya. Dia sering nanya, kita mau masa depan kayak gimana sih? Gimana tuh pilihannya? Yang satu, kita selamanya kejebak di bumi, nungguin bencana aja. Yang satu lagi, kita jadi peradaban multiplanet, menjelajah bintang, ada petualangan baru. Buat dia, jelas masa depan kedua jauh lebih menarik. Bikin kita punya alasan buat bangun pagi, gitu katanya. Semangat eksplorasi lah. Perspektif yang menarik sih. Dia juga nyinggung soal rapuhnya peradaban kita kan ya? Betul banget. Dia ngingetin, bumi umurnya udah 4,5 miliar tahun, tapi peradaban manusia yang bisa nulis baru sekitar 10.000 tahun. Sebentar banget ya kalau dibanding umur bumi. Iya, skala kosmiknya, kita ini baru dan mungkin rapuh banget. Meskipun dia bilang, dia optimis bumi bakal baik-baik aja. 99% lah kemungkinannya. Tapi risiko 1% bencana eksistensial itu tetap terlalu gede buat diabaikan. Makanya perlu plan B, Mars. Tentu aja, bikin plan B ini tantangannya gila-gilaan ya. Oh jelas, dia ngakuin kok. Bikin sistem transportasi ke Mars yang bisa dipakai ulang sepenuhnya dan cepat, itu ada di batas ketidakmungkinan secara teknis. Tapi dia kelihatan yakin ya. Yakin? Bahkan dia ngasih estimasi pribadi. Peluang 70% dia bakal ke Mars seumur hidupnya. Mungkin 10 tahun lagi. Wah, 10 tahun lagi. Cepet juga ya. Tapi dia buru-buru nambahin juga. Ini bukan pelarian buat orang kaya. Maksudnya? Kondisi di Mars bakal keras banget. Kerja non-stop, bangun basis. Dan peluang mati di awal-awal itu jauh lebih tinggi daripada di bumi. Jadi bukan liburan. Oke, penekanan yang penting itu. Bukan liburan mewah, tapi kerja keras penuh risiko. Persis. Proyek bangun peradaban baru. Cerita epik ini, coba kita tarik yuk beberapa nasihat atau cara berpikir yang lebih praktis. Yang mungkin bisa kita atau Anda yang dengerin terapin. Boleh. Terutama kalau tertarik inovasi atau bangun sesuatu ya. Betul. Pertama, dia nekenin banget soal fokus bikin produk atau layanan yang hebat, yang benar-benar dicintai pelanggan. Dia pakai kata obsesif soal kualitas. Karena menurut dia, mau marketing sehebat apapun, kalau produknya jelek, ya pasti gagal ujung-ujungnya. Iya, ini nyambung ke poin kedua. Rekrut orang-orang hebat. Karena perusahaan itu intinya cuma sekumpulan orang yang kerja bareng buat satu tujuan kan? Jadi kualitas tim itu segalanya. Nah, cara rekrutnya unik nih katanya. Nanti kita bahas ya. Oke. Poin ketiga apa lagi? Fokus pada sinyal daripada kebisingan. Signal over noise. Maksudnya gimana tuh? Wah, contohnya Tesla ya, yang katanya hampir nggak pernah pasang iklan. Nah, itu dia. Duitnya semua ke R&D, desain, manufaktur. Oke. Nasihat berikutnya apa? Mungkin agak klise, tapi penting nih kayaknya. Punya ambang batas rasa sakit yang tinggi. Ingat kan kutipan makan pecahan kaca tadi? Haha, iya ingat. Kayaknya itu syarat wajib ya versinya dia. Kayaknya gitu. Terus, dia juga hargain banget kritik. Tapi bukan sembarang kritik ya. Kritik yang gimana? Cari kritik yang konstruktif, yang dipikirin mateng-mateng. Terutama dari temen atau orang yang dipercaya. Katanya kritik kayak gitu seharga emas. Menarik. Jadi jangan anti kritik ya. Justru dicari. Dan yang ini nih, mungkin agak lawan arus. Dia nyaranin buat mulai dengan asumsi kalau kita tuh salah. Salah gimana maksudnya? Sebagai pengusaha atau inovator, jangan kepedean sama ide sendiri. Tujuannya bukan buktiin diri benar, tapi terus-terusan nguji asumsi biar jadi kurang salah. Biar nggak wishful thinking ya. Biar tetap berpijak di bumi. Nah, gitu. Biar nggak terlalu ngarep tanpa validasi. Ini nyambung sama salah satu metode berpikirnya yang terkenal itu ya, yang first principles. Betul. Berpikir dari prinsip pertama. Gimana tuh jelasinnya? Jadi daripada mikir pakai analogi, misalnya, oh baterai ya emang mahal dari dulu.
Mending dibongkar masalahnya sampai ke dasar banget, ke fisika atau kebenaran fundamentalnya. Misalnya, baterai itu bahannya apa aja sih? Harga bahan dasarnya di pasar berapa? Oke, dibedah sampai akar-akarnya. Terus bangun lagi solusinya dari dasar itu. Ini cara ampuh buat nemuin solusi baru yang mungkin kelihatannya nggak mungkin atau ngelawan intuisi umum. Kedengarannya analitis banget ya pendekatannya. Terus soal adaptasi gimana? Penting juga nggak menurut dia? Penting banget. Dia kasih contoh PayPal. Ide awal mereka kan sebenarnya rumit ya, kayak agregator layanan finansial gitu di Palm Pilot. Terus gimana? Ternyata ada satu fitur kecil, kirim duit via email, yang malah disukain banget sama pengguna. Oh ya? Mereka langsung adaptasi, fokusin semua ke fitur itu. Dan ya itu yang bikin PayPal meledak. Jadi bisa ngenalin apa yang pasar mau dan berani belok arah itu krusial banget. Oke, kemampuan adaptasi itu kunci. Nah, balik lagi soal tim tadi. Gimana dia milih orang hebat? Gelar penting banget nggak? Nah ini menarik nih. Menurut sumber wawancara ini, dia tuh nggak terlalu peduli sama gelar formal. Oh iya, jadi ijazah nggak penting. Dia nyontohin Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Kan nggak lulus kuliah, tapi bikin perusahaan teknologi raksasa. Iya juga sih. Terus dia cari apa dong? Dia cari bukti kemampuan luar biasa. Evidence of exceptional ability. Pas wawancara, dia nggak lihat ijazah. Terus nanyain apa? Dia minta kandidat cerita detail banget soal masalah paling susah yang pernah mereka hadapin, terus persisnya gimana mereka nyelesainnya. Dia mau lihat cara mikir sama bukti pencapaian nyata. Jadi lebih ke bukti skill ya, bukan ijazah. Kalau udah dapet tim hebat, gimana cara dorong inovasi di dalam? Dia percaya sistem insentif wortel sama tongkat, carrot and stick. Kasih hadiah gede buat inovasi dan sukses. Oke, itu wortelnya. Tongkatnya? Nah, yang penting juga, jangan hukum kegagalan terlalu berat kalau itu hasil dari nyoba hal baru. Konsekuensi kecil buat nyoba dan gagal. Tapi konsekuensi gede buat gak nyoba sama sekali. Dia nekenin kegagalan harus jadi pilihan. Kalau enggak, orang jadi takut ambil risiko, gak bakal ada terobosan. Wah, ini nyambung lagi ke penerimaan risikonya ya. Gagal itu opsi. Oke, terus gimana cara kita ngukur nih, ide atau kerjaan kita ini dampaknya bakal gede apa enggak? Ada kerangkanya nggak dari dia? Ada, dia nyaranin mikir soal kegunaan atau utility dari yang kita bikin. Potensi dampaknya itu kira-kira seberapa besar nilai tambah dibanding yang udah ada, dikali berapa banyak orang yang kena manfaatnya. Gimana tuh contohnya? Jadi, bikin sesuatu yang ngasih perubahan gede buat sedikit orang, itu bagus. Bikin sesuatu yang ngasih perubahan kecil, tapi buat banyak orang, itu juga bagus. Dua-duanya cara buat jadi berguna buat dunia. Kerangka yang simple tapi dalam ya buat evaluasi ide. Nah, kita nggak bisa nih bahas Musk tanpa nyentuh soal AI, kecerdasan buatan. Dia kan sering banget kedengeran khawatir soal ini. Iya, kekhawatirannya berlapis sih. Dia nekenin banget pentingnya AI dikembangin dengan cara yang bermanfaat buat kemanusiaan. Risiko utamanya apa menurut dia? AI jadi jahat kayak di film. Bukan cuma itu, lebih ke potensi AI yang kuat banget jatuh ke tangan orang jahat atau dipakai buat tujuan ngerusak atau bahkan dicuri. Masalah kontrolnya jadi penting banget. Terus solusinya apa dong? Jangka pendeknya, dia percaya pentingnya demokratisasi AI. Maksudnya? Ya pastiin teknologi AI nggak ngumpul cuma di tangan segelintir perusahaan atau pemerintah aja. Itu salah satu alasan dia dulu ikut bikin OpenAI sebagai nirlaba, biar akses dan ilmunya nyebar. Walaupun dinamika OpenAI sekarang udah beda ya. Dia punya ide yang rada gila kan? Iya, yang paling sering diomongin ya Neuralink itu. Bikin antarmuka otak komputer yang bandwidth-nya tinggi. Biar apa? Biar otak manusia bisa komunikasi langsung dan cepat sama komputer dan AI. Tujuannya, biar manusia bisa menyatu sama AI. Jadi semacam simbiosis AI manusia. Simbiosis. Ya, jadi masalah kita versus mereka atau kontrol AI bisa selesai. Karena kita secara kolektif ya adalah AI itu. Ide yang ambisius banget sih, futuristik. Simbiosis manusia AI. Benar-benar kayak fiksi ilmiah ya. Tapi dia serius ngembangin ini. Tapi dia juga lihat ancaman AI yang lebih deket dan nyata kan sekarang? Betul. Dia nunjuk potensi AI dipakai buat propaganda super efektif. Misalnya lewat deepfakes. Video atau audio palsu yang mirip banget asli itu ya? Nah iya, itu bisa manipulasi opini publik gede-gedean, ganggu pemilu misalnya. Ancaman lain yang dia sebut itu kemungkinan dibikinnya swarm drone pembunuh otonom. Kawanan drone pembunuh. Iya, teknologinya udah ada katanya dan bisa dibuat murah. Ini risiko keamanan yang nyata banget.
Jadi ada harapan gede tapi juga khawatir banget ya dia soal AI. Oke, sebelum kita tutup nih, ada satu lagi nasihat penutup dari dia yang dikutip di sumber. Terutama buat yang mungkin masih muda awal karir. Iya. Nasihatnya cukup to the point sih. Ambil risiko sekarang. Sekarang, Mm-mm. kenapa? Lakuin sesuatu yang berani selagi belum banyak tanggungan. Kayak cicilan rumah, anak, gitu-gitu. Menurut dia, makin tua orang makin malas ambil risiko. Jadi mumpung masih bisa hajar aja gitu ya? Lakuin sesuatu yang signifikan. Katanya sih nggak bakal nyesel. Baiklah. Jadi setelah kita dengar semua ini, apa artinya buat kita, buat Anda yang dengerin, kita udah nelusuri etos kerjanya yang ekstrim, tahan bantingnya, ngadepin gagal berkali-kali. Motivasinya yang ternyata akarnya di masalah besar kemanusiaan. Cara mikirnya yang unik kayak first principles, terus penerimaan risikonya yang radikal. Ini gambaran kompleks ya dari seorang tokoh yang ya kontroversial tapi nggak bisa dipungkiri pengaruhnya gede banget. Gede banget. Pengalaman Musk ini nunjukin perpaduan yang langka sih. Visi gede banget, kerja keras brutal sampai nyakitin diri sendiri, berani taruhan gede, mempertaruhkan segalanya. Dan kemampuan buat bangkit dari kehancuran. Ya, tapi penting juga buat ingat kayak pengakuannya sendiri, ini bukan jalan yang gampang atau cocok buat semua orang. Dia bahkan bilang, saya nggak yakin saya mau jadi saya. Wah, pengakuan yang jujur banget itu. Jujur dan dalam ya. Pernyataan itu bawa kita ke pertanyaan terakhir nih buat direnungin. Mengingat intensitas dan pengorbanan pribadi yang kayaknya perlu banget buat capai dampak segede itu, gimana kita atau Anda nyeimbangin antara ambisi besar buat berguna, buat bikin perbedaan, sama kebutuhan jaga kewarasan dan kesejahteraan pribadi. Di mana ya garis tipis antara visi yang menginspirasi sama obsesi yang mungkin malah ngerusak, entah buat diri sendiri atau orang sekitar. Pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya sih ini. Mungkin bisa jadi bahan renungan Anda hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.